Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Rianto, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah Kampus IAIN Fathul Muluk Papua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil imbial iwa mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang berindah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengenal Islam yang indah ini. Izinkan saya di sini membawa dakwah yang bertema haramnya minuman keras. Dalam kisah Sirah Nabawiyah karya Muhammad Ridho dijelaskan, selagi mengepung Bani Najir, terdapat sejumlah sahabat para nabi yang berkata, "Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang khamar. Sesungguhnya khamar itu menghilangkan akal dan membuang-buang harta." Maka terdengarlah hal itu, turunlah ayat 219 surat Al-Baqarah. Ya Allah berfirman, "Yas'alunaka anil kamri wal masyriqul fihi ma itsmun kabirun wa munafiqu linnasi." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu, pada Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya, itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dengan turunnya ayat tersebut, sebagai orang masih ada yang meminum khamar karena dinilai ada manfaat di dalam kandungannya. Sebagian lainnya meninggalkan khamar karena ada dosa di dalamnya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa orang, lalu mereka meminum khamar sampai mabuk. Bahkan ada sebagian mereka melakukan sholat maghrib dalam keadaan mabuk. Dalam sholat itu ia membaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, yang mana bacaannya kacau balau. Atas kejadian itu maka turunlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la takburu asyalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sejak itulah berkurang para peminum khamar, namun bukan berarti berkurang seluruhnya, sebab masih ada beberapa orang yang meminum khamar. Kemudian di suatu ketika berkumpullah sekelompok kaum Ansar. Di sana terdapat pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mereka mabuk, mereka membanggakan dirinya dengan melantunkan syair-syair, hingga akhirnya Sa'ad membacakan syair yang isinya mengejek kaum Ansar. Salah seorang Ansar kemudian memukul dengan tulang punggung unta dan mengakibatkan kepalanya terluka parah. Sa'ad kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriringan mendengar aduan Sa'ad itu, Sayyidina Umar pun berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang lengkap. Sesungguhnya khamar itu menghilangkan akal dan membuang-buang harta." Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."
Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan hendaknya menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti dari perbuatan-perbuatan itu. Adapun hikmah diharamkannya khamar secara beransur-ansur dan berurutan ialah bahwa orang-orang pada waktu itu sudah terbiasa meminumnya. Mereka merasa telah mendapatkan manfaat besar dari khamar. Karena itulah Allah dan Nabi tahu bahwa kalau mereka dilarang meminumnya sekaligus, maka akan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Mungkin dakwah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.